Halo Sobat Memo, selamat pagi. Tidak terasa sudah memasuki bulan Ramadan. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Kembali lagi di Baca Berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Nafis. Saya Hanum. Informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Surabaya, sampai Magelang. Koran Memo X edisi Ramadan hari ini 1 Maret 2025. Langsung saja, berita dari Jakarta, sedih, Sritek tak selamatkan 8.400 karyawan kena PHK. Mendengar kata PHK pasti sedih dan bikin lemas otot tubuh. Hal itu kini sedang dialami oleh ribuan karyawan PT Sritex. Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Nukmito, menyampaikan terima kasih atas loyalitas dan dedikasi para karyawan yang telah bersama membangun perusahaan tekstil tersebut. Ia juga memastikan hak-hak para karyawan menjadi tagihan utang yang diprioritaskan. Berita selanjutnya, usai terlibat online scamming di Myanmar, 84 WNI pulang kampung dari Thailand. Ini sempat ramai ya Mas Nafis, dan pemulangan WNI ini dari Thailand ya Mas? Betul sekali Mbak, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddy, Myanmar, dan pemulangan 84 warga negara Indonesia bermasalah sektor online scamming di Myanmar via Bangkok, Thailand 28 Februari 2025 dan terbagi dalam 3 penerbangan. Apakah ada solusi untuk membongkar penipuan ini Mas? Nah, pihak berwenang dari Cina, Thailand, dan Myanmar menggelar operasi bersama untuk membongkar pusat penipuan di perbatasan Myanmar, Myawaddy, yang terkenal akan jaringan perdagangan manusianya di seluruh Asia Tenggara. Selanjutnya, berita dari Malang, tingkatkan produktivitas pekerja. Pemkot Malang sediakan coworking. Pemerintah Kota Malang menyediakan fasilitas coworking space gratis bagi masyarakat umum, dan ini bertujuan untuk mendukung produktivitas warga Malang dalam bekerja, belajar, atau berkreasi, serta menjadi solusi dalam mendorong ekonomi kreatif dan mendukung masyarakat yang membutuhkan ruang untuk bekerja secara profesional. Wah, ini menarik sekali ya Mas Nafis. Dan untuk lokasinya ada di mana ya? Nah, untuk salah satu lokasinya adalah coworking space Stadion Gajayana yang sering dimanfaatkan oleh startup untuk bekerja. Dan sebagai informasi tambahan Mbak Hanu, fasilitas coworking space ini juga menjadi langkah untuk pekerja kreatif dan startup di Malang di sektor ekonomi kreatif yang terus bertumbuh dan berkembang pesat. Jelang Ramadan, penjualan pedagang bunga naik 75%. Sejumlah penjual bunga di kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang merasa lega sebab ia meraup untung tingginya kunjungan ziarah menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Salah satu penjual bunga, Melinda Suhro, mengaku peningkatan penjualan hari ini mencapai 75% dari hari-hari biasanya. Dan diperkirakan hari ini akan tembus 600 bunga mawar yang akan laku terjual. Selanjutnya, berita dari Batu, pengusaha harus patuh hukum sebelum operasional. Pemkot Batu imbau pada seluruh pelaku usaha harus patuh hukum dan melalui semua tahapan perizinan sebelum mulai mengoperasionalkan usahanya. Hal ini menanggapi toko modern di Jakarta Panglima Sudirman yang belum mengantongi izin lengkap tetapi sudah beroperasi selama beberapa bulan. DPRD Kota Batu Sekretaris Komisi C Adi Sayoga menilai bahwa pengusaha seharusnya lebih proaktif dalam mengurus izin usaha mereka. Baik, terima kasih Mas Nafis informasinya dari Jakarta dan Malang. Selanjutnya, berita dari Surabaya. Selama Ramadan, jam kerja ASN mulai dari 8 pagi sampai jam 3 sore. Pemerintahan Kota Surabaya menetapkan jam kerja bagi aparatur sipil negara selama bulan Ramadan 2025. Dan dalam SE tersebut, aturan jam kerja seperti apa Mbak Hanum? Berdasarkan SE tersebut Mas Nafis, aturan terkait jam kerja ASN selama Ramadan ini, pertama adalah hari Senin hingga Kamis, jam kerja mulai pukul jam 8 pagi sampai jam 3 sore, sedangkan waktu istirahat pada pukul 12 siang sampai setengah 1 siang. Berita dari Sidoarjo Sobat Memo, DPRD Jatim dan BPBD turun tangan cari solusi banjir di Tulangan Sidoarjo. Selain di Gresik, aksi penanganan banjir juga dilakukan tim BPBD Jatim di sejumlah wilayah di Kabupaten Sidoarjo, di antaranya di Kecamatan Tulangan, Krian,
taman, dan tanggul angin. Banjir yang melanda di beberapa wilayah saat ini harus segera ditangani, sebab dampak banjir yang berlangsung lama bisa berimbas pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPBD Sidoarjo untuk penanganan banjir di Tulangan. Selanjutnya, berita dari Blitar. Dinkes Kota Blitar imbau penjual takjil jaga kebersihan dan keamanan makanan. Menjelang bulan suci ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar menghimbau para penjual takjil di Kota Blitar agar lebih memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang dijual. Bah, saya sepakat akan hal ini ya Mbak Hanum. Betul sekali Mas Nafis, tidak hanya makanan saja, selain bahan baku, Endang Purwono, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Blitar menekankan pentingnya higienitas dalam proses pengelolaan makanan, sehingga kebersihan tempat memasak juga harus diperhatikan. Berita dari Banyuwangi, MUI Banyuwangi larang sonhorek selama ibadah Ramadan. Majelis Ulama Indonesia Banyuwangi melarang penggunaan sonhorek selama dilaksanakannya ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Bah, jadi apakah ini merupakan salah satu bentuk penertiban ya Mbak Hanum? Benar sekali Mas Nafis, imbauan tersebut dikeluarkan untuk menjaga ketertiban masyarakat selama bulan puasa. Sebagai informasi juga Mas Nafis, selain sonhorek ada batasan penggunaan toa. Pengeras suara ini hanya digunakan di atas pukul 10 malam saat tadarus di malam hari selama bulan Ramadan. Selanjutnya, berita dari Magelang. Gus Fawait tekan SK pengangkatan nasib P3K dan non-ASN Jember aman. Nasib P3K non-ASN tahap 1 di Jember selama ini menggantung, akhirnya menemui titik kejelasan. Di tengah kesibukan mengikuti retret di Akmil Magelang, Bupati Jember Muhammad Fawait menandatangani SK dan SE pada Kamis kemarin yang menentukan nasib mereka. Kata Gus Fawait, gaji para guru, nakes, dan tenaga teknis harus dianggarkan 1 tahun full, dan ia menegaskan akan segera merampungkan berbagai persoalan setelah pulang dari retret Magelang. Koran edisi hari ini bagaimana menurut Sobat Memo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca Harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.